Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sentra Akuntansi, tempat belajar akuntansi dengan cara yang mudah, praktis, dan aplikatif. Berikutnya kita akan membahas cash flow statement atau laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini kita mendapatkan data dari beberapa laporan. Yang pertama, kita mendapatkan data dari laporan income statement atau laporan laba rugi. Kemudian kita mendapatkan data juga dari Statement of Financial Position. Ini sudah disediakan informasi tentang posisi keuangan pada tahun sebelumnya dengan tahun ini. Nah, juga ada data terpilih. Ini kebetulan ada data terpilih yang sebenarnya kalau misalkan kita telusur ke jurnal-jurnal sebelumnya, ini ada gitu ya. Tapi terkadang ketika kita mengerjakan laporan keuangan, ini data-data ini tidak tersajikan gitu ya. Jadi perlu diungkapkan tersendiri supaya jelas gitu datanya. Nah, data yang kita butuhkan dari income statement adalah data-data berkaitan dengan earning after tax, bad debt expense, depreciation expense, dan gain on disposal. Nah, di sini kita tinggal pindahkan saja data dari income statement. Earning after tax ini adalah net income after tax. Ya, sama. Kemudian bad debt expense kita juga pindahkan angkanya. Mengapa ini tidak dimasukkan? Karena memang secara tidak langsung tidak mengeluarkan atau tidak menyebabkan adanya perubahan keuangan ya, seperti itu. Atau perubahan kas maksudnya. Ini building, physical, dan equipment. Ini saya tinggal tarik aja ya, nggak apa-apa ya. Kemudian gain on disposal juga kita pindahkan. Karena gain ini bentuknya bukan uang ya, gitu, tidak termasuk kas, jadi kita hilangkan dari sini. Kemudian berikutnya di sini ada marketable securities sampai dengan income tax payable. Kita mengambil selisih ya dari kertas kerja statement of financial position. Nah, ini kan ada data di 2021 dan 2022. Yang sebelah sini juga ada di liabilitas dan ekuitas. Nah, untuk yang bagian aset, untuk mudahnya kita tinggal kurangkan saja dari periode sebelumnya dikurang dengan periode saat ini. Ya, periode sebelumnya dikurangi periode saat ini. Kalau yang liabilitas dan ekuitas kita terbalikan. Periode saat ini dikurangkan dengan periode sebelumnya. Marketable securities, kita lihat periode sebelumnya dikurang periode ini. Ya, sama ternyata account receivable periode sebelumnya dikurangi periode ini. Kemudian ini kebetulan sama ya, allowance. Tinggal dilanjutkan saja ya. Nanti kita cek supplies. Ya ini sama ya. Kemudian prepaid advertising. Sebelumnya dikurangi periode ini. Kemudian, nah ini baru kita masuk ke account payable. Kalau account payable tadi terbaliknya ya. Periode ini dikurang dengan periode sebelumnya. Kemudian electricity, kemudian VAT payable. VAT payable ini dikurang sebelumnya. Kemudian dividen. Dan terakhir income tax payable. Nah,
Setelah itu kita totalkan untuk mendapatkan namanya jumlah arus kas dari aktivitas operasional. Nah, ini segini kira-kira angkanya. Boleh kita samakan formatnya ya. Kemudian ini arus kas dari aktivitas investasi. Ini kita mengambil dari data terpilih aja. Ada penjualan kendaraan senilai 195 juta dan pembelian kendaraan sebesar 210 juta. Ya. Ini kita tulis 195 juta. Ya, yang di sini positif. Kemudian untuk pembelian atau purchase kendaraan, ini kita tulis min 210 juta. Kenapa min? Karena ini kita mengeluarkan dana. Kalau yang ini kita menerima dana. Nah, kalau yang equipment sama land kebetulan di sini nggak ada datanya. Jadi kita langsung cari saja totalnya dari sini, dari aktivitas investasi. Min 15 juta. Kemudian bank loan, kita juga mengambil data dari Statement of Financial Position yang periode ini dikurang dengan periode sebelumnya. Kita kebetulan cuma ada satu, jadi kita tinggal pindahkan saja datanya. Arus kas bersih tahun 2022, ini kita total keseluruhan. Dari operasional, kemudian investasi dan pendanaan. Ya, ini sorry ya, ini harusnya di sini. Nah, kemudian saldo kas per tanggal 1 Januari 2022. Ini maksudnya adalah saldo kas di Desember 2021. Ini kan menggambarkan akhir tahun ya, berarti kan sama saja. Ini petty cash ditambah sama cash in bank-nya ya. 857. Maka saldo kas per tanggal 31 Desember 2022 adalah, tinggal kita jumlahkan, arus kas bersih ditambah sama saldo kas per 1 Januari 2022. Kas kita saat ini adalah 867.590.800 rupiah. Untuk kita memastikan apakah data kita sudah benar, kita boleh menghitung juga untuk yang di tahun ini. Petty cash-nya 5 juta, kemudian cash in bank-nya ini 862.590. Kita totalkan. Ya, hasilnya ternyata sama ya. 867.590.800. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa laporan arus kas yang telah kita susun sudah benar dan sudah sesuai dengan kaidah penulisannya.